Banyak jamaah umroh menyangka kalau melakukan sebuah kesalahan maka harus potong kambing. Setiap kesalahan harus potong kambing. Maka perlu diketahui bahwa podcast Mabit Media. Ustadz, Ana mau bertanya, Ustadz. Jadi kan kalau misalnya kita melaksanakan ibadah umroh, Ustadz. ya, Nah, kadang kita lupa, Ustadz. Kita melakukan pelanggaran karena terlupa, Ustadz. Ya, kan kalau saat umroh itu kan kita ada beberapa hal yang awalnya diperbolehkan, tapi karena kita sudah ambil niat sehingga itu tidak diperbolehkan, Ustadz. Nah, tapi berjalannya waktu saat pelaksanaan ibadah, kemudian kita lupa. Apakah kita harus membayar dam, Ustadz? Berarti itu, apakah harus potong kambing, Ustadz? Seperti itu, Ustadz. Ya. Jazakallahu khairan, Ustadz. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Banyak jamaah umroh menyangka kalau melakukan sebuah kesalahan maka harus potong kambing. Setiap kesalahan harus potong kambing. Maka perlu diketahui bahwa orang yang melakukan pelanggaran di saat umroh itu kalau kita bisa bagi dia menjadi 3 keadaan atau 3 golongan. Golongan yang pertama adalah orang yang melakukan kesalahan karena lupa, karena terpaksa, ya, atau karena tidak tahu, ya. Kalau orang yang melakukan kesalahan karena lupa, seperti contoh lagi tidur di masjid, tidur di bus, kemudian ditutup kepalanya karena merasa dingin dengan kain ihram, tapi dia lupa. Nah, dalam kondisi ini dia tidak berdosa dan tidak ada fidyah bagi dirinya. Tidak ada yang harus dia bayar. Ini sesuai dengan sebuah riwayat dari Ya'la bin Umayyah yang ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang di Ji'rana. Dia melihat ada seorang lelaki mengenakan jubah dan ada kuning, ya, warna kuning atau bekas minyak wangi di jubahnya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Ikhla, copot jubah ini. Kemudian cucilah. Ya, cucilah dan hilangkanlah bekasnya. Dan lakukanlah umroh sebagaimana engkau melakukannya." Ini golongan pertama. Kalau dia lupa, insya Allah tidak mengapa. Dia tinggal lanjutkan saja umrohnya sebagaimana biasa. Adapun yang kedua, dia menyengajakan dirinya untuk melakukan pelanggaran, akan tetapi karena adanya uzur. Seperti kita tahu bahwasanya ketika sedang ihram nggak boleh motong rambut, kan begitu, ya. Pernah terjadi ketika umrah Hudaybiyah. Ini terjadi pada Ka'ab bin Ujrah. Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu taala anhu, di saat umrah Hudaybiyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat di wajahnya ada kutu. Lalu Nabi mengatakan, "Apakah kutu menyerang seluruh kepalamu?" Ya, dia mengatakan, "Iya." "Kalau begitu cukurlah kepalamu." Ya, artinya menyelamatkan dirinya karena ada uzur, ya, dari kutu tersebut. "Cukurlah kepalamu, kemudian membayarlah fidyah, lakukanlah tebusannya, kafarahnya, baik itu dengan puasa 3 hari, ya, atau dengan memberi makan fakir miskin 6 orang, atau dengan menyembelih 1 sembelihan." Oleh karena itulah turunlah firman Allah, "Faman kana maridon aw bihi adan min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw shadaqatin aw nusuk." Itulah turunlah firman Allah Subhanahu wa taala tentang fidyah atau dam berkaitan dengan haji dan umrah. Nah, adapun golongan yang ketiga yaitu golongan yang dia menyengajakan dan dia nggak punya uzur. Maka baginya dosa dan baginya juga wajib baginya untuk melakukan fidyah atau dam. Ya, kalau yang kedua tadi tidak ada dosa baginya karena adanya uzur. Ya, semoga bermanfaat. Wa iyyak.